Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul In the Shadow yang rilis tahun 2023. Film ini menceritakan bagaimana ada dua orang saudara tiri yang mengambil jalan hidup yang berbeda. Kakak tirinya berubah ketika kehadiran orang baru di keluarga sehingga mengubah hidupnya menjadi pria yang kejam dan hidup dalam dunia kriminal. Akan tetapi pemeran utama dalam film ini menjadi seseorang yang buta karena kecelakaan yang dialaminya ketika dirinya kecil. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Finero is your life. Finero is your life. Finero is your life. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang pria bernama Adama sedang bermain congkak dengan temannya yang bernama Malik. Malik sempat ketahuan berbuat curang karena Adama bisa mendeteksi dengan pendengarannya yang sangat sensitif. Tak lama kemudian, Adama menyadari bahwa saudara tirinya yang bernama Ibra mendatanginya. Hal tersebut membuat Malik ketakutan dan mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Kemudian, scene berpindah ke tahun 80-an. Scene memperlihatkan ayahnya Adama bernama Usman dan istrinya bernama Agna yang sedang mengandung Ibra. Usman diceritakan pindah ke kota tersebut dengan alasan sudah muak bekerja dengan bosnya dan memilih untuk membuka restoran. Singkat cerita, Ibra pun sudah berumur sekitar 10 tahun. Pada saat itu, Ibra dikenal menjadi seseorang anak yang baik tanpa masalah. Akan tetapi ketika Usman membawa istri mudanya, yakni wanita bernama Mae, itu menjadi awal permasalahan dalam keluarga Usman. Karena Ibra yang dulunya adalah seorang bocil yang baik, berubah brutal karena merasakan kehilangan sosok ayah di keluarga. Setelah setahun, Mae tinggal di rumah Usman. Adama pun lahir dan hadir di keluarga Usman. Kehadiran Adama sangat kontras karena Agna dan Mae hampir sering bertengkar satu sama lain. Adama dikenal menjadi seorang anak yang pintar pada saat kecil. Kemudian setelah beberapa tahun, Agna kembali mendapatkan posisi di keluarga tersebut karena telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Asita. Akan tetapi ketika Usman sedang bermain congklak dengan Adama, di luar terjadi keributan karena Ibra terjerat kasus menjadi kurir narkoboy dan sempat tertangkap oleh pihak kepolisian. Tertangkapnya Ibra membuat Usman kecewa akan anaknya tersebut. Apalagi Usman sempat mengucapkan tidak ingin mengakui Ibra sebagai anaknya. Setelah beberapa saat, Mai terlihat sedang cekcok dengan pengguna jalan. Di sini, Adama sempat ingin membantu ibunya. Sayangnya, Adama malah mengalami kecelakaan yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Tidak hanya itu, Adama mengalami kebutaan dan tidak bisa melihat. Singkat cerita, setelah beberapa tahun, Ibra pun keluar dari penjara. Ibra yang saat ini sudah bisa menghasilkan uang banyak dari bisnis haramnya mencoba melobi ayahnya untuk tinggal di apartemen yang baru saja ia beli. Sayangnya respon dari Usman berbeda dengan harapan Ibra dan membuat Ibra semakin sakit hati oleh ayahnya. Meskipun niat Usman baik karena menyadari jika tinggal di apartemen maka Adama akan sedikit kesulitan karena memiliki keterbatasan penglihatan. Kemudian Ibra hanya mengajak ibunya serta adik perempuannya untuk tinggal di apartemen baru. Di sini Asati terus saja menanyakan di mana Adama akan tinggal. Terlihat di sini sepertinya Asati lebih dekat dengan Adama. Scene berpindah, di sisi lain Usman mencoba memberikan kado kepada Adama sebuah congklak yang di atasnya sudah tertulis pesan.
Terimalah kelemahanmu dan jadikan itu kekuatanmu. Itu akan menjadi sebuah pesan yang akan Adama ingat sampai nanti dirinya dewasa. Sin kembali lagi ke masa sekarang, datangnya Ibra dengan maksud ingin memberitahu serta mengancam Malik agar tidak dekat dengan adiknya Asati. Tak lama kemudian Usman pun hadir untuk melerai Ibra karena sudah membuat keributan. Hal itu berhasil membuat Ibra pergi dari sana. Kemudian Sin berlanjut ketika di malam hari Adama sudah mengetahui bahwa Malik dalam bahaya. Sehingga Adama mencoba untuk nekat datang ke apartemen. Kemudian Adama mencoba masuk ke kamar nenek tua yang apartemennya bersebelahan dengan apartemen Ibra. Di sini Adama mencoba mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dugaan Adama pun benar karena Ibra beserta anak buahnya sedang menyiksa Malik agar tidak mendekati Asati. Scene berganti, Sin memperlihatkan bagaimana Adama yang memiliki hobi meremix dan menciptakan sebuah musik. Tak lama kemudian, kita akan diperlihatkan Asati yang sudah tumbuh dewasa datang ke kamar Adama. Sekilas, Adama pun mendengarkan karyanya kepada Asati dan membuatnya tersenyum ketika mendengarkan karyanya. Asati mencurhatkan bagaimana sudah 2 hari Malik tidak mengabarinya. Begitupun Adama mencoba memberitahu bahwa penyebabnya adalah Ibra yang sebelumnya memukuli sahabatnya Malik agar tidak mendekati Asati lagi. Saat yang bersamaan terdengar suara seseorang jatuh dari tangga. Ternyata itu adalah Usman yang terserang serangan jantung sehingga membuatnya menghembuskan nafas terakhir. Melihat ayahnya telah wafat membuat Adama serta Asati menangis sejadi-jadinya karena ayah tersayangnya telah wafat. Upacara pemakaman pun dihadiri oleh beberapa orang di wilayah tersebut, termasuk Ibra hadir dengan seluruh anak buahnya. Selepas upacara pemakaman, wasiat dari Usman adalah memberikan restoran tersebut kepada Mai dan Adama. Kemudian sekilas memperlihatkan Asati dan Malik yang sedikit cekcok. Malik memberitahu bahwa hidupnya dalam bahaya ketika terus bersama dengan Asati, sehingga Malik mencoba untuk break dulu dengannya. Di sisi lain terlihat Adama didatangi oleh wanita misterius dan mengatakan bahwa ini adalah saatnya Adama menggunakan bantuannya. Ternyata wanita itu adalah wanita goib yang memberikan penawaran kepada Adama. Scene berganti ketika di malam hari anak buah Ibra telah berperang dengan geng lainnya yang dipimpin oleh pria bernama Edi. Saat itu pihak Ibra berhasil mencuri barang dari mereka. Kemudian yang dilakukan oleh Ibra adalah menyembunyikan hasil curian tersebut di rumah Adama dengan alasan bahwa polisi tidak akan menggeledah rumah seorang disabilitas. Di sini Adama merasa tertekan dengan perilaku kakak tirinya. Keesokan harinya anak buah Ibra terlihat sedang dikejar oleh pihak kepolisian. Akan tetapi anak buahnya tersebut berhasil menghilangkan barang bukti sehingga pihak kepolisian tidak bisa membuktikan bahwa pria itu bersalah. Kemudian ketika di malam hari, ketika Adama sedang asik meremik sebuah lagu, beberapa orang dengan topeng datang ke tempat kediamannya. Diawali dengan menghabisi anjing kesayangan Adama. Para pria tersebut berhasil mengambil barang milik Ibra yang telah disimpan di kediaman Adama. Di sisi lain, Ibra sempat bertemu dengan teman dekat ayahnya yang bernama Teddy. Teddy sempat mengatakan tidak percaya bahwa Ibra yang dahulunya baik sekarang sudah berubah jauh. Selain itu, Teddy menyebutkan kepada Ibra untuk berhenti merasa bahwa Ibra adalah korbannya, karena Usman sebetulnya tidak mengurangi rasa sayang kepada anak-anaknya. Scene kembali lagi, Adama menyadari bahwa anjing kesayangannya telah tewas dan barang milik Ibra telah hilang. Dengan penuh frustasi karena masalah demi masalah terus Adama alami, akhirnya Adama mencoba meminta tolong kepada wanita misterius yang terus menghantuinya. Sekilas memperlihatkan wanita tersebut melakukan jampe-jampe kepada Adama. Kemudian tiba-tiba Adama bangun dari tidurnya. Hal yang tak terduga pun terjadi karena Adama bisa melihat sedikit meskipun masih buram. Kemudian Adama memberanikan diri untuk datang ke tempatnya Edi untuk mengambil kembali barang milik Ibra. Hal tersebut tidak berhasil karena Edi dan anak buahnya tidak bisa dilewati dengan mudahnya oleh Adama. Edi hanya melihat bahwa Adama seorang pria buta saja. Scene berlanjut, setelah pertemuan tersebut sayangnya membuat Adama ditangkap oleh pihak Ibra dengan dugaan bahwa Adama melakukan kerjasama dengan pihak Edi. Adama terus disiksa oleh anak buah Ibra dengan maksud Adama harus menjelaskan mengapa dirinya telah bertemu dengan Edi. Adama mencoba menjelaskan bahwa dirinya mencoba mengambil kembali barang milik Ibra yang telah dicuri oleh pihak Edi.
Akan tetapi Ibra tetap mengurung Adama di sana. Keesokan harinya, kabar bahwa Adama disekap oleh Ibra pun diketahui oleh Malik. Sehingga Malik mencoba memberitahu informasi tersebut kepada Asati, dengan maksud Asati bisa mengeluarkan Adama dari sana. Scene kembali lagi di tempat penyekapan. Tanpa belas kasihan, Ibra malah mendatangkan Mai sehingga mereka berdua disekap di tempat tersebut. Setelah anak buah Ibra telah keluar dari ruangan itu, Adama mencoba menceritakan bagaimana saat ini dirinya bisa melihat meskipun baru sedikit. Scene berpindah ketika malam berlangsung di tempat kediaman Agna. Asati langsung mempertanyakan kepada Ibra mengapa Adama harus disekap olehnya. Ibra mencoba memberitahu bahwa itu bukan urusannya. Terjadi percekcokan di sana. Termasuk Agna sangat marah karena mau bagaimanapun bahwa Adama adalah saudaranya Ibra dan Asati. Agna yang merasa sedih mencoba masuk ke kamarnya sambil memandangi foto ketika dirinya dan Usman pertama membuka restoran. Kembali lagi ke ruang penyekapan. Adama mendengar ada suara langkah kaki yang mencoba masuk ke dalam. Sehingga Adama mencoba membawa batu untuk mencelakai orang tersebut. Adama pun langsung menghantamnya menggunakan batu. Akan tetapi hal yang terduga kembali terjadi. Karena orang yang dihantam oleh Adama ternyata Agna yang membawa air minum untuk mereka berdua. Adama serta Mai pun sangat shock melihat hal tersebut. Namun apa boleh buat, mereka akhirnya berhasil kabur dari sana. Mereka berdua kabur menuju tempat Edi. Di sini Edi mempersilahkan mereka tinggal di tempatnya dengan tujuan ketika keluarga musuhnya berada di tempatnya itu akan menjadi kesempatan baginya untuk mengalahkan kelompok Ibra. Selain itu, Ibra sangat marah besar kepada anak buahnya karena melihat ibunya terluka parah. Di sisi lain, Adama merasa bersalah karena tidak sengaja menghantam batu kepada Agna. Mai mencoba menenangkan anaknya dan meminta kepada anaknya untuk merahasiakan bahwa Adama masih buta. Selain itu, orang yang akan mengirim logistik kepada Adama adalah sahabatnya yakni Malik. Scene berganti, Ibra serta anak buahnya mencoba pergerakan masif untuk menagih uang bulanan kepada pedagang wilayahnya. Kemudian ada satu pengusaha yakni Teddy mencoba untuk menolak untuk membayar. Lagi-lagi Teddy mengingatkan kepada Ibra yang sudah jauh tersesat dan sempat mengingatkan tentang Usman. Di sini Ibra tidak bisa menahan emosinya dan langsung mengheadshot kepala Teddy. Kemudian Ibra membakar tempat usaha Teddy untuk menghilangkan jejak. Scene berpindah, Malik mencoba memberitahu kepada Adama bahwa keadaan di wilayah semakin carut-marut. Apalagi Asati terus mencari keberadaan di mana Adama. Selain itu, ketika Edi berhasil mencuri barang milik kelompok Ibra itu, membuatnya semakin berkuasa. Karena anak buah Ibra beberapa berhasil dihabisi oleh kelompok Edi. Dan sepertinya akan terjadi peperangan dua belah kubu. Selain itu, Malik sepertinya menyadari bahwa Adama saat ini sudah bisa melihat. Adama kembali menjelaskan bahwa kejadian Agna memang kecelakaan karena pada saat itu Adama masih blur dalam penglihatannya. Di sisi lain, Asati mencoba mendatangi tempat kediaman Malik untuk mencari apa yang sebenarnya Malik sembunyikan. Asati menemukan baju milik Adama di kamar Malik. Hal tersebut cukup membuat Asati sedih. Ketika di rumahnya, Ibra menanyakan mengapa Asati bersedih. Asati memberitahu bahwa saat ini Ibra bisa menemukan di mana Adama. Akan tetapi Ibra harus janji bahwa Ibra tidak mencelakai Malik. Kemudian Adama yang sedang tidur dipanggil oleh anak buah Edi untuk diberitahu bahwa Malik sedang disiksa oleh anak buah Ibra. Bahkan Adama dikirimi jari telunjuk Malik beserta tempat congklak kesayangannya. Edi memberitahu bahwa telah terjadi kesepakatan jika dirinya menyerahkan Adama. Kesepakatan bisnis itu akhirnya membuat Adama pun dikeluarkan dari tempat Edi. Akan tetapi, Adama mencoba melobi pihak Edi jika dirinya bisa memberikan wilayah tersebut kepada Edi. Dan sekilas memperlihatkan Mai yang pergi dari kota tersebut. Kemudian, scene berganti, memperlihatkan Asati yang sedih dan marah karena Ibra malah ingkar janji dan menyiksa Malik. Wajah penuh amarah pun terlukis di wajah Ibra. Kemudian, di malam hari pergerakan Adama pun akan dimulai. Dengan penglihatan yang sudah normal, Adama mendatangi markas Ibra seorang diri. Diawali dengan mematikan listrik di sana membuat Adama di sini berhasil menemukan serta menyelamatkan Malik yang disekap di Rubanah. Scene berlanjut, Adama pun melemparkan gas asap ke dalam sambil mengeluarkan tongkat di tangannya. Anak buah Ibra kewalahan karena keterbatasannya penglihatan mereka.
Bahkan di sini Adama berhasil menghabisi salah satu tangan kanan Ibra. Kemudian Adama masuk ke apartemen nenek tua untuk menyelinap. Sekilas memperlihatkan bagaimana di luar pihak Edi sudah siap dengan kekuatan penuh untuk menyerang kelompok Ibra. Berlanjut Adama pun mencoba untuk menyelinap ke kamar Ibra. Ternyata di sana Ibra sudah siap sehingga Ibra langsung menjatuhkan Adama pada saat itu. Akan tetapi Adama berhasil menusuk Ibra menggunakan pisau yang Adama bawa sebelumnya. Saat yang bersamaan di pintu luar, Asati terus mencoba masuk dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak hanya itu, Adama langsung menghabisi Ibra dengan sekali tembakan karena mengetahui semuanya tidak akan pernah berakhir jika Ibra masih hidup. Setelah Adama berhasil kembali masuk ke apartemen nenek tua, Asati akhirnya masuk ke kamar Ibra dan menemukan bahwa kakaknya sedang sakaratul maut. Tidak hanya itu, sebelum pergerakannya dimulai, Adama telah menelpon pihak kepolisian sehingga orang-orang yang berada di sana termasuk pihak Edi akhirnya ditangkap. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan bagaimana Adama yang menggunakan kacamata dan tongkat bantunya sempat akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun salah satu warga menyebutkan bahwa Adama adalah seorang disabilitas, sehingga berhasil bebas dengan mudahnya. Tamu